begitu. Jadi kita nggak skeptis dengan pekerjaan penyidik karena ini berdasarkan pengalaman ini biasa terjadi dan biasa dilakukan oleh penyidik pemberkasan ini mengikuti jadwal yang ada dari undang-undang. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya ya. teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan kita keluarga doain sama aja. istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama MM sendiri gitu dok? Apa Proses pengen hukum ya, baik lah. prosesnya? Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Kalau memang sekarang ditambah 40 hari, saya pikir jaksa akan memperpanjang lagi 40 hari kemudian untuk mungkin dia mencari siapa yang di belakangnya atau siapa lagi yang bisa ditersangkakan dalam perkara NM ini. Kepastian nasib Nikita Mirzani usai ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang hingga sampai saat ini masih menjadi teka-teki yang belum terjawab secara pasti. Pasalnya, belum diketahui secara jelas apakah perkara ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan atau justru sebaliknya, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra akan dibebaskan demi hukum. Belum lagi telah beredar luas sebuah informasi yang menyebut berkas perkara dari pihak penyidik Polda Metro Jaya telah ditolak oleh kejaksaan. Lantaran masih kurangnya bukti dan saksi yang kuat untuk menaikkan perkara laporan Dr. Reza ke tahap persidangan. Lantas mungkinkah pihak pelapor kini sedang harap-harap cemas menanti kelanjutan perkara ini? Kepada NM gitu ya? Ke MM ya berarti ya dok? Berarti melengkapi laporan tambahan ya dok? Ya betul. Oke dok. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya ya. teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan kita keluarga doain sama aja. istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama MM sendiri gitu dok? Apa Proses pengen hukum ya, baik lah. prosesnya? Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Mau P21 aja mesti pakai bukti tambahan. Kalian udah lihat live itu para wartawan banyak banget. Reza ke Polda memberikan bukti tambahan gitu. Setelah perpanjangan sekitar 2 minggu ya kalau aku tidak salah perpanjangan penahanan Niki. Baru sekarang datang bawa bukti tambahan karena nggak P21 ya sayang. Dimana-mana orang di persidangan gitu kan. Jebret ini bukti tambahan untuk memberatkan hukuman misalkan. Mau P21 aja payah. Ih payah kan? Kayak mana nih dek? Paksa kali! Pengembalian berkas itu adalah biasa di dalam mekanisme pelimpahan berkas atau proses P21 ya, sebelumnya ada P19 dan sebelumnya ada P18 dari jaksa penuntut umum untuk dia hakul yakin sebetulnya ini masakan mau disajikan apa, dia nyemek atau dia garing atau dia crispy atau dia mau model apa, itu bahan-bahannya sudah disiapkan oleh para penyidik kepolisian. Nah, dimintakan dikembalikan berkasnya, artinya oh ini saya maunya ini little bit spicy atau little bit agak sour, agak asam sedikit. Ini tambahan si ini dong, tolong periksa si ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada pasal-pasal yang nanti disangkakan dan didakwakan dibacakan di dalam sidang pertama itu tidak ada yang meleset, sehingga otomatis jaksa akan bisa menuntut dulu dan dapat hasilnya yaitu hukuman yang sesuai dengan apa harapan tuntutan dia. Ya, tentunya yang membuat berkas belum lengkap ketika berkas sudah dikirimkan ke kejaksaan, kemudian dikirim baliklah
aspek formal dan material yang belum lengkap, minta dilengkapi, kurang saksi ini, kurang saksi ahli, atau kurang apa, atau kurang bukti apa, minta dilengkapi. Itu tentunya permintaan-permintaan dari jaksa yang kemudian harus dilengkapi oleh penyidik. Jadi penyidik ini kemudian harus melengkapi itu semua permintaan jaksa harus dilengkapi. Jadi mereka bekerja untuk melengkapi permintaan jaksa ya, baik P18 maupun P19. Jadi ya yang menyebabkan ini belum selesai ya karena banyaknya permintaan dan kemudian harus dilengkapi. Jadi ada proses-proses penyidikan lagi yang kemudian diperlukan oleh penyidik baik terkait material maupun terkait waktu. Jadi ini biasa aja sebenarnya kalau dalam ilmu penyidikan ya gitu. Jadi kita nggak skeptis dengan pekerjaan penyidik karena ini berdasarkan pengalaman. Ini biasa terjadi dan biasa dilakukan oleh penyidik, pemberkasan ini, mengikuti jadwal yang ada dari undang-undang. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, namun yang pasti kondisi saat ini telah menjadi perbincangan luas di kalangan masyarakat, khususnya di jagat maya. Apalagi tak kunjung hadirnya penjelasan dari para pihak justru berbuah dengan isu yang menyebut bahwa Nikita Mirzani sebentar lagi akan dibebaskan dari penjara. Lantaran masa penahanan sudah habis kala berkas perkara belum rampung semua. Ketika ditemui, praktisi hukum Deolipa Yumara pun menerangkan hal yang sama, di mana menurut Deolipa, seorang tahanan memang akan dibebaskan sementara apabila berkas perkara belum rampung ketika masa tahanan sudah habis. Lantas, seperti apa penjelasan Deolipa terkait hal ini? Mungkinkah pula telah terjadi adanya keterlambatan dari pihak penyidik? Adanya keterlambatan dalam penanganan perkara sebenarnya tidak juga. Tentunya teman-teman penyidik punya time frame mengenai jangka waktu kapan P21 yang pas, kapan penyerahan tahap kedua yang pas, dan itu selalu dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Jadi mana yang kurang tentu mereka pasti lengkapi. Seringkali ketika sudah mepet dalam 1-2 hari pun mereka bisa melengkapi berkas begitu. Jadi ini terkait dengan bagaimana pengaruh Lebaran, kemudian bagaimana pengaruh baru aktif kembali. Rasanya teman-teman di Polda ini baru aktif ini kan di hari Selasa atau Rabu kemarin kan. Rabu kemarin lah baru aktif, berarti baru 1 minggu. Jadi tampaknya tetap ini pemberkasan sedang berlangsung lah. Tapi nanti tentunya pasti tepat jadwal ketika sudah sebelum 40 hari mungkin sudah P21, bahkan langsung ke tahap kedua. Perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Ya normalnya memang 60 hari, 2 bulan. Normalnya di wilayah kepolisian itu 2 bulan, makanya ketika ada penangkapan, penahanan itu langsung dihitung tuh masa penahanan itu kan 20 hari, perpanjangan 40 hari, jadi 2 bulan inilah normal dalam pemberkasan. Biasanya tuh seminggu sebelum berakhirnya masa penahanan itu biasanya sudah P21 dan besoknya sudah pelimpahan tahap kedua. Ketika di wilayah kepolisian belum selesai, kemudian belum dilimpahkan kejaksaan, berpotensi seorang Nikita Mirzani kemudian lepas dari posisi penahanan gitu. Jadi ya enggak, dia harus di P21 kejaksaan baru bisa diperpanjang kan. Tapi kalau belum ya mau nggak mau dia harus dilepaskan dulu. Walaupun berkas penyidikan tetap jalan terus, tapi masa penahanannya kemudian ditangguhkan sementara karena waktu masa penahanan sudah habis. Sementara itu, praktisi hukum Herdian Saksono justru memiliki pandangan yang berbeda atas kasus yang menimpa Nikita. Pasalnya, Herdian berhipotesa kalau penambahan masa tahanan Nikita mungkin saja didasari dengan sebuah arti khusus.
Menurut Herdian pun tidak menutup kemungkinan jika penambahan masa tahanan ini sengaja dilakukan oleh pihak jaksa penuntut umum guna menggali lebih dalam lagi potensi adanya keterkaitan pihak-pihak lain dalam perkara Nikita. Sedangkan terkait bebasnya Nikita, Herdian Saksono juga menilai bahwa jaksa penuntut umum mampu memberikan perpanjangan masa tahanan kedua selama 40 hari ke depan. Untuk pelaksanaan masa tahanan sebelum sidang itu yang saya ketahui adalah 20 hari pertama itu adalah punyanya penyidik alias kepolisian. Dia dari masa penangkapan yaitu 1 kali 24 jam dia ditambah 20 hari masa penangkapan pertama, yang ke 20 hari itu adalah penahanan. Jadi ditangkap itu 1 kali 24 jam, ditahan itu 20 hari. Kemudian diperpanjang oleh jaksa penuntut umum itu adalah 40 hari. Nah, kemudian jaksa penuntut umum bisa memberikan lagi masa perpanjangan 40 hari kedua, yaitu dengan izin dari pengadilan bahwa sebetulnya untuk melengkapi berkas sebelum disidangkan dia minta haknya ke pengadilan. Nah, di pengadilan sendiri itu ada masa tahanannya itu sampai 200 hari totalnya semuanya. Jadi dalam masa peradilan itu kalau lebih dari 200 hari itu dia bisa bebas demi hukum. Jadi kan belum 200 hari, masih lama kan? Ya kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Otomatis kalau memang sekarang ditambah 40 hari, saya pikir jaksa akan memperpanjang lagi 40 hari kemudian untuk mungkin dia mencari siapa yang di belakangnya atau siapa lagi yang bisa ditersangkakan dalam perkara NM ini. Artinya untuk di P21 kan mungkin ada pertambahan 40 hari kedua dari jaksa penuntut umum untuk di bagian di haknya dari pengadilan. Tidak dapat dipungkiri memang potensi bebasnya Nikita Mirzani dari penjara telah disambut dengan baik. Tidak hanya dari anggota keluarga tercinta serta sederet sahabatnya, tetapi juga dari warganet yang merasakan absennya Nikita dari jagat maya. Ditambah lagi, mereka juga menanti-nantikan langkah hukum apa yang akan diambil oleh Nikita nanti bila sudah bebas dari jeratan hukum penjara. Khususnya tentang langkah hukum terhadap para seterunya di luar sana, seperti pihak pelapor, pengusaha skincare Sheila Sokia, hingga mantan sahabat Nikita Mirzani, yaitu Fitri Sahuteru. Gak sabar NM bebas. Apa gak dibombardir kalian semua? Seru nih kalau NM bebas ya, yang bener-bener udah jelas-jelas bukti gak lengkap, bakal dihantam mati-matian kau main NM, percaya mam. Kelar kau. Terus kata si burung pit-pit, temanin si NM ya, Dokter O, temeninlah si NM kasihan. Ingat gak kau yang dibuang sama NM, bukan kau yang buang NM. Cepet keluar lah, cepet bebas, maksudnya kayak cepet dikasih keadilan. Pancasila yang kelima, keadilan seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, bapak-bapakku yang terhormat, aku udah lama nih gak ngoceh, ya, karena aku baru ada waktu luang, karena aku bukan anak pengangguran, sorry to say. Pokoknya saya cuma bilang intinya kalau sudah kalian keluar, ditetapkan bebas, ditetapkan tidak bersalah, ya nanti nikmati saja lah untuk musuh-musuhnya tuh. Ya pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Pos, nepos. Kau tengok nggak? Kesulitan kan untuk menghadirkan saksi P21 aja belum loh. Sulit ya.
segala macam lu giring-giring. Igoy lah yang masih aktif lo. Apa urusannya sama ego yang masih aktif? Kalau sulit untuk membuktikan, untuk mengadakan P21 pos, udah lu nyerah angkat tangan, lu menyerah, lu menyembah tuh sama Nikmir. Bilang aja, lu selama ini dalang yang tidak berguna. Ya, nggak usah banyak lu menggiring-giring segala macam lu yang garam, yang lu tabur-tabur lah. Kagak ada pedahnya. Semua dikurangin sama lu kualitasnya. Lu ngambil keuntungan sendiri lu kan pos. Sekarang lu mana lu? Ngumpet lu di tiang sutet, ngumpet. Ya, ngumpet lu di tiang sutet dengan jas hujan lu. Segala macam lu. Kesulitannya kalau udah nggak bersalah, kalau sulit untuk saksi-saksi, kalau sulit untuk bukti-bukti, kalau sulit untuk P21, udah bebasin aja. Kenapa sih? Ribet amat. Dendam apa sih lu? Sudah mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja, ya, agar kesehatannya tetap terjaga, maka makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim, ya. Pit, Nevus, kenapa lu kemarin bilang belum tentu Niki bersalah, belum tentu. Bukannya lu yang kemarin gak ada terdepan kalau misalnya bilang Niki itu pasti bersalah, ini pasti bersalah. Kemarin lu bilang belum tentu Niki bersalah, cuy. Kenapa lu udah mulai ketar-ketir juga lu kalau dia bebas? Kenapa? Hah? Jawab pertanyaan gue, Nepus. Jangan sampai ini mode miring gue keluar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.